Halo Sheffield Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Em, oh ya, sebelumnya mohon maaf, 2-3 minggu ini aku hiatus sejenak karena memang waktu sangat-sangat nggak mendukung. Akhir-akhir ini mungkin aku mempunyai kesibukan tersendiri gitu kan. Oke, intinya di dalam opening ini aku ingin menyampaikan bahwa kali ini aku akan membawakan satu novel baru yang berjudul Cerita Calon Arang yang ditulis oleh lagi-lagi Pak Pramudia Anantatur. Di dalam versi novel ini, di dalam satu playlist novel ini, mungkin aku ingin melulu menggunakan audio karena nostalgia aja sih. Ingin mengingat dan merasakan kembali awal-awal aku ngerintis Spotify atau YouTube gitu kan. Jadi selamat mendengarkan. Pengantar penulis. Cerita ini dikarang pada tahun Caka 1462. Calon arang ini memperlihatkan bahwa pengaruh-pengaruh kepercayaan kuno tidak terlampau terikat pada kepercayaan Hindu Jawa pada masanya. Bahasanya pun tidak disansekertakan, yaitu suatu kebiasaan yang dipergunakan oleh kaum terpelajar, kaum istana, dan kaum Brahmana pada waktu itu. Tulisan lama naskah ini ada dua macam, yaitu yang berasal dari Jawa dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh R. Purbacakra dalam Bir KI Del 82 halaman 110 sampai dengan 180. Kemudian dimacapatkan atau dilakukan oleh Raden Wiradat dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1931, seri buku nomor 942. Yang lain, cerita calon arang yang berasal dari Bali. Antara kedua cerita ini terdapat perbedaan sedikit, tetapi tak perlu benar diperpanjang lebarkan. Erlangga dan Baradah adalah dua nama yang berpengaruh besar dalam sejarah Hindu Jawa. Dari cerita ini, orang akan dapat menganggap sejumlah segi kepercayaan kuno itu, antaranya penyembah pada Dewi Durga menurut keibadahan dari mazhab Bhairava. Empu Baradah, seorang pujangga atau pendeta yang hidup bersama dengan Erlangga yang bertahta di Jawa Timur dari tahun 1019 sampai dengan 1042 Masehi. Empu Baradah semasa hidupnya sangat dihormati. Ternyata dari pemasangan arca Raja Kartanegara di Wurare sebagai penghormatan atau peringatan jasa empu tersebut, Profesor Dr. Purbacaraka menarik kesimpulan bahwa dengan sendirinya lah bahwa tempat itu dulunya tempat kediaman Empu Baradah. Perkataan Wurare terdiri dari Bu yang artinya tanah, sedangkan Rare berarti anak. Karena itulah tempat itu bisa juga disebut Lemah Putra, di mana lemah artinya juga tanah. Lama-kelamaan Lemah Putra disebut Lemah Patra, karena patra searti dengan tulis, surat, dan citra, maka timbullah pernamaan seperti lemah tulis, lemah citra. Di dalam cerita calon arang sendiri disebutkan bahwa tempat Empu Baradah adalah di lemah tulis.
Demikian pula disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Kata wurare yang sebenarnya adalah wurara, dan oleh mulut rakyat yang kurang memahami bahasa, nama ini berubah-ubah menjadi wrura, wlura, blura, akhirnya kini menjadi blora. Jadi, tempat kediaman Empu Baradah adalah Blora pada waktu sekarang. Nama tempat wurara atau blora sekarang sudah muncul pada tahun 827 Cakra dengan nama Hurantan. Entan adalah bentuk krama dari ra dalam bahasa Jawa kuno. Hurantan ini dapat disamakan dengan nama kerajaan Jawa yang disebut dalam berita Tionghoa agak kuno dengan nama Holotan, yang diberitakan telah mempunyai hubungan dengan kerajaan Tiongkok pada tahun 430, 436, 449, dan 452 Masehi mengirimkan utusan. Raja negeri Holotan disebut Li Potat Oala Pamo, yang dapat dikira-kirakan menjadi Cri Batarawa Dwara Warman. Sekian serba sedikit tentang Empu Baradah dan tempat tinggalnya disarikan dari tulisan Profesor Dr. Purba Caraka. Buku ini disusun sebagai buku kanak-kanak agar bisa membangkitkan cerita lama pada mereka. Di samping itu, mungkin pula jadi bahan-bahan informasi bagi murid-murid sekolah menengah. Karena dalam pelajaran sejarah kesusastraan Hindu Jawa hanya disebut nama-nama belaka. Sementara yang terpenting, pengajian isi diabaikan sama sekali. Demikianlah supaya buku ini mencapai wujud yang dimaksud. Jakarta, 21 bulan 11 tahun 1954.